Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kader Partai Demokrat tiba-tiba saja mengamuk ke Cokro TV. Mereka menyebar video dengan judul panjang, Proyek Main Sara Antek Rezim ketika Aminoto direnggut dari nama aslinya. Di video itu ada logo Partai Demokrat. Nama pembuatnya, kader Partai Demokrat. Tapi tak ada penjelasan siapa yang dimaksud dengan kader Partai Demokrat. Apakah ini artinya AHY, Ibas, Anissa Pohan, atau orang-orangnya? Tidak jelas. Tidak ada keterangan siapa pembuatnya yang bisa mempermudah diskusi. Ini adalah semacam video yang disebar oleh anonim pengecut yang tak berani menunjukkan jati dirinya. Tapi saya duga sih, kecuali ada bantahan dari pengurus Partai Demokrat, video berdurasi lebih dari 2 menit itu memang datang dari partai Pak SBY. Mereka juga tidak jelas-jelas menyebut nama Cokro TV, tapi mereka menyebut bahwa ada sekelompok orang yang merenggut kata Aminoto dari Cokro Aminoto. Tidak perlu pintar-pintar amat untuk paham bahwa yang dimaksud adalah Cokro dan sekelompok orang itu adalah Cokro TV. Kader Partai Demokrat ini sangat benci pada Cokro. Mereka bilang, kami menggunakan nama Cokro untuk mencari uang dengan cara yang merusak dan jahat. Kata mereka, kami adalah sampah masyarakat yang sebenar-benarnya. Mereka membuat sebuah cerita fiktif untuk menyulut kebencian masyarakat terhadap Cokro TV. Menurut mereka, Cokro TV harus dilihat sebagai bagian dari upaya rezim mempertahankan kekuasaan pada 2024. Rezim dengan sengaja membuat perpecahan masyarakat bahkan sampai di titik terparah. Karena itu, Cokro harus membuat kotak-kotak pemilih berdasar keyakinan. Strategi itu diharapkan memuluskan capres kesayangan istana, yaitu Ganjar Pranowo untuk mencapai kekuasaan. Di proyek pemenangan Ganjar itulah para buzzer seperti Cokro TV masif bekerja. Kader Partai Demokrat mengatakan bahwa dalam proyek pemenangan Ganjar ini dibangun narasi bahwa jika Anies Baswedan menang, maka habislah mereka yang minoritas. Mereka bilang rezim dengan sengaja menciptakan hantu bahwa kalau Anies menang, FPI dan HTI akan merajalela. Kalau Anies menang, intoleransi ada di mana-mana. Perda-perda syariah dan khilafah akan merampas ruang politik. Kalau Anies menang, izin membangun gereja dan vihara akan dipersulit. Menurut mereka, itu semua adalah karangan para buzzer yang mendapat supply informasi dan peta politik dari dinas intelijen. Kader Partai Demokrat menyatakan mereka tak habis pikir mengapa agama dan keyakinan melulu yang terus dikoyak-koyak. Padahal dukungan terhadap Anies diberikan karena dia adalah satu-satunya capres yang akan membawa perubahan. Kata kader Partai Demokrat, mereka ingin mendobrak rezim, sementara Cokro ingin mempertahankan status quo. Menurut mereka, bila rezim ingin mempertahankan kekuasaan, pamerkan sajalah keberhasilan yang telah dicapai selama ini. Kenapa rezim malah mempermainkan keyakinan yang menciptakan keretakan pergaulan sosial? Perpecahan ini, kata kader Partai Demokrat, susah sekali diperbaiki. Tidakkah bisa kita berhenti membicarakannya, kata mereka. Nah, menurut saya, apa yang dilakukan orang-orang yang menyebut diri sebagai kader Partai Demokrat ini rendah sekali. Sebagai partai besar, seharusnya mereka malu memproduksi karya seburuk ini. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka memfitnah, menuduh Cokro TV sebagai buzzer pemerintah yang bekerja sesuai orderan rezim adalah kebohongan. Mereka mungkin sebal karena kami di Cokro TV mati-matian membela Jokowi. Tapi kami mendukung Presiden Jokowi dan sekarang kami mendukung Ganjar sebagai presiden karena kami memang percaya mereka adalah orang-orang yang akan membawa Indonesia ke arah kesejahteraan, kedamaian, persatuan, dan kebahagiaan. Mereka juga menuduh Cokro TV jahat karena dengan sengaja memecah belah bangsa. Loh, kok jadi kami yang dituduh memecah belah bangsa? Kader Partai Demokrat tidak perlu berpura-pura tidak tahu bahwa memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak keberagaman dan kesetaraan serta menganggap umat Islam lebih tinggi dari agama-agama lainnya.
Kok Partai Demokrat menutup mata bahwa memang ada pelarangan pembangunan gereja, ada pemaksaan jilbab, ada pemaksaan perda syariah, ada kampanye bahwa yang boleh memimpin Indonesia, memimpin daerah, bahkan memimpin BEM hanyalah orang Islam. Kok Partai Demokrat pura-pura tidak tahu bahwa FPI memang menyebarkan kebencian? Kok Partai Demokrat belagak bodoh bahwa ideologi HTI soal khilafah memang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita dan memang mengancam Indonesia? Untuk tahu itu semua, tidak diperlukan data intelijen. Media massa barangkali tidak gencar memberitakannya. Tapi kalau Anda cukup pintar dan bersedia membuka mata, segenap ancaman itu bisa terlihat terang benderang. Kami mengecam itu semua bukan untuk memecah belah bangsa, tapi karena kami sangat cinta Indonesia. Dan kami melihat kelompok-kelompok anti-NKRI itu sekarang berkumpul di dalam kubu Anies. Anies sendiri rasis. Dia misalnya menyebut kemenangannya di Jakarta sebagai kemenangan kaum pribumi. Anies memang tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti melarang gereja dan semacamnya. Dia sendiri pada dasarnya seorang sekuler liberal, tapi dia tahu persis pendukungnya adalah kaum konservatif, pendukung syariah, fundamentalis, sehingga dia akan membiarkan atau bahkan mendukung kebijakan-kebijakan diskriminatif. Kami tidak sedang menakut-nakuti. Kami bicara tentang ancaman yang saya yakin tidak bisa bahkan dibantah oleh kader Partai Demokrat. Tapi di sisi lain saya menduga tim kader Partai Demokrat yang membuat video itu adalah kelompok orang-orang yang dibayar untuk menyerang Ganjar dan mendukung Anies. Jadi apa yang mereka sajikan bukanlah wujud suara hati mereka. Mereka orang-orang bayaran. Mereka menggunakan nama anonim. Mereka tidak menyebut siapa diri mereka. Kami dengan senang hati berdiskusi secara terbuka membahas tuduhan-tuduhan mereka. Tapi masalahnya, siapa mereka itu? Kalau Cokro TV kan jelas. Ada Denny Siregar, ada Eko Kuntadi, ada Ade Armando, ada Nong Darul Mahmada, ada Rizka Putri. Kalau kami bicara, kami menggunakan nama kami yang asli. Orang juga bisa melihat kami dan tahu di mana kami berada. Masalah dengan kader Partai Demokrat adalah mereka terlalu pengecut untuk menunjukkan diri mereka. Jadi mereka cuma bisa memfitnah, tapi kemudian bersembunyi di belakang nama besar sang partai. Sekarang saya tantang kader Partai Demokrat. Tunjukkan diri kalian dan mari kita berdiskusi di depan publik. Jangan cuma nyampah terus menghilang. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.